It's recording now. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat analisa data ya sebentar. Analisa data berkala. Oke, di sini saya dapat. Oke. Analisa data berkala muncul nggak di layar kalian? Nggak muncul, Pak. Iya, Pak, belum muncul. Muncul ya sekarang ya? Nah, iya baru. Oke, ya dia. Kayaknya saya agak lemot ini ya, laptopnya nih ya. Oke, analisa data berkala. Apa yang dimaksud dengan analisa data berkala gitu kan? Oke, jadi ini analisa data berkala itu adalah data yang dikumpulkan dari dari waktu ke waktu untuk menggambarkan perkembangan suatu kegiatan. Misal apa? Perkembangan produksi dari tahun ke tahun, kemudian juga apa kenaikan harga atau juga mungkin hasil penjualan dalam 12 bulan di tahun misalnya tahun 2019 kemarin. Kemudian juga mengenai jumlah penduduk Indonesia misalnya selama 20 tahun terakhir gitu ya. Kemudian juga mengenai jumlah kecelakaan, ya kan, jumlah kecelakaan, kemudian jumlah kegiatan, jumlah kejahatan gitu ya, sebaik misalnya kejahatan apa white apa kejahatan kerah putih ataupun kejahatan kerah biru. Kalau mungkin kalau kan ada yang blue collar dan white collar crime gitu loh. Jadi juga di sini yang berhubungan dengan analisis data berkala, jadi adanya serangkaian nilai-nilai variabel yang disusun berdasarkan waktu. Jadi ada waktunya, gitu kan? Oh, ini ada masuk sebentar. Nanti ada waktunya, gitu kan ya? Misalnya dari tahun, misalnya apa pertumbuhan penduduk Indonesia, misalnya dari tahun 1980 sampai dengan tahun 2019. Berarti sekitar berapa tuh? Sekitar mungkin 29 tahun gitu kan? Itu kan dia pasti ada variabelnya. Jadi kita bisa melihat misalnya pertambahan penduduknya berapa persen gitu kan ya. Itu kita bisa melihat di situ. Bahkan juga kita bisa memprediksi kira-kira nanti jumlah penduduk Indonesia misalnya di tahun 2025 itu ada berapa gitu loh. Gitu. Nah, jadi ada serangkaian data yang itu terdiri dari variabel Y, ini kan variabel Y, yang merupakan hasil observasi dan fungsi dari variabel X yang merupakan variabel waktu yang bergerak secara seragam dan ke arah yang sama. Jadi misalnya dari tahun 1980, 1981, 1982 gitu ya sampai dengan tahun 2019 gitu kan ya. Nah, tapi kan tahun 2020 gimana Pak? 2020 kan belum apa masih apa namanya waktunya masih berjalan kan masih di bulan Oktober ya menjelang akhir Oktober. Nah, kita tuh bisa memprediksi kira-kira nanti pertambahan penduduk Indonesia di tahun 2000 jumlah penduduk Indonesia di tahun 2020 ada berapa ratus juta. Misalnya dilihat dari dilihat dari historinya, jadi kita bisa memprediksi gitu loh. Gitu. Oke, saya coba menggunakan apa namanya ini ya kalau kan dari di layar kalian, aku coba gedein dikit ya. Oke. Jadi ada 4 macam atau 4 komponen dari data berkala ini. Yaitu pertama gerakan tren jangka panjang atau tren sekuler. Itu merupakan gerakan yang sifatnya jangka panjang, lambat, dan juga memiliki kecenderungan menuju ke satu arah tertentu, baik itu dia naik atau turun. Waktunya itu mungkin sekitar, ya waktu cukup lama gitu ya, jadi sekitar 10 tahun atau bahkan lebih gitu loh. Jadi misalnya apa? Contohnya misalnya apa? Pergerakan harga emas murni gitu kan, misalnya arahnya tuh kecenderungannya itu kan naik gitu kan. Pergerakan pendapatan masyarakat atau gross national product gitu ya, GNP itu gross national product. Itu kan kecenderungannya kan naik gitu itu ya sebelum COVID-19 pandemik ya, kalau ya pasca ini kan ya pasti perekonomian itu kan akan terkontraksi ya, akan sangat berpengaruh ya gitu. Jadi pasti akan ada perubahan gitu kan.
apalagi kan katanya rencana, apalagi katanya kan kalau kita Indonesia sudah masuk ke resesi atau mungkin juga apa namanya dari sekian banyak apa eh, pengangguran tuh berapa besar sih pengaruhnya terhadap GNP gitu loh. Lalu juga pergerakan konsumsi masyarakat itu kan arahnya itu kan kecenderungannya naik ya seperti tadi saya katakan sebelumnya, apakah dari COVID-19 pandemic ini ada pengaruhnya terhadap pergerakan konsumsi masyarakat gitu kan. Nah, kemudian juga pergerakan kematian penduduk, misalnya apa jumlah kematian bayi gitu ya. Misalnya dalam 15 tahun terakhir itu seperti apa? Apakah ada kecenderungan naik, turun, atau mungkin stagnan gitu loh. Maksudnya ya misalnya dihitung misalnya per 1000 penduduk itu ada berapa banyak kematian bayi gitu kan. Gitu. Nah, ini kita lihat pergerakan pendapatan masyarakat tadi ya, gross national product gitu loh. Jadi kita lihat dari tahun 1987 sampai dengan tahun 1995 itu tren pendapatan masyarakat Indonesia itu meningkat gitu ya. Walaupun terkadang kan ada naik turun, tetapi trennya itu meningkat gitu. Jadi misalkan gini di tahun 90 itu kan ada peningkatan gitu ya 90 19 93 agak sedikit menurun walaupun sebenarnya penurunnya tidak signifikan gitu ya. Kemudian naik lagi di tahun misalnya menjelang dari tahun 1994 sampai dengan ke tahun 1995 gitu loh. Oke, nah seperti itu. Oke, sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyakan ya monggo nggak apa-apa. Kalau misalnya ada yang apa? Ada yang bingung. Oke, nah kita lanjut ya. Oke, next. Gerakan atau variasi siklis, cyclical movements or variation itu disingkat juga dengan huruf C besar ya. Ini adalah gerakan atau variasi jangka panjang di sekitar garis tren. Jadi berlaku untuk data tahunan. Jadi waktunya itu bisa terulang dalam jangka waktu tertentu, mungkin setiap 3 tahun atau mungkin setiap 5 tahun. Dan juga mungkin bisa terulang dalam jangka waktu yang sama. Contohnya misalnya apa? Siklus 5 tahunan pemilu. Bisnis cycle atau konjunktur. Jadi adalah gerakan siklis yang menunjukkan jangka waktu terjadinya kemakmuran, prosperity, kemudian juga recession atau mungkin juga depresi, bukan depresi ya, depresi. Depresi itu ya krisis yang berkepanjangan dan juga pemulihan atau recovery gitu. Oke, kita lihat contohnya misalkan gini ya. Misalnya dari penjualan produk dari tahun 1990 sampai dengan tahun 1998. Kita lihat jadi pada saat kurvanya itu meningkat, jadi kita masuk pada misalnya fase kemakmuran gitu ya, kemakmuran kemudian turun dari poin 2 ini terjadi adanya misalnya kemunduran gitu ya, kemunduran misalnya dia ada decrement, jadi penurunan penjualan. Ketika penjualannya terus mencapai titik terendahnya itu di tahun 1995 karena misalnya katakan terjadi misalnya depresi itu bukan depresi tapi depresi ya. Depresi itu terjadi kasus yang berkepanjangan gitu loh. Nah, kemudian setelah mulai di titik terendah, kemudian dia berusaha penjualan mulai merangkak naik, walaupun misalnya mungkin dia agak kepayahan atau agak susah, tetapi di sini kita bisa melihat bahwa sudah ada fase recovery atau pemulihan gitu loh. Gitu. Kemudian juga adanya variasi atau gerakan musiman, jadi seasonal movements gitu loh. Jadi gerakan yang sifatnya berulang secara teratur. Jadi ada pola tetapnya. Jadi dari waktu ke waktu kita bisa prediksi nih, misalnya katakan misalnya di bulan Desember itu bulan misalnya akhir bulan. Di akhir tahun misalnya mulai dari Oktober, November, Desember itu pasti ya misalnya penjualan produk itu mulai merangkak naik. Jadi puncaknya itu di bulan Desember misalnya pada saat Natal dan Tahun Baru gitu kan. Nanti di Januari masih lumayan stabil, nanti di Februari udah mulai agak turun, ya. Bahkan mungkin di Maret itu, mungkin Februari itu mungkin sampai kepada titik terendah yang kemudian Maret mulai agak pelan-pelan mulai masuk. Ntar ada lagi nanti pasti menjelang misalnya bulan puasa, menjelang bulan puasa, apalagi kalau misalnya
konsumen sudah menerima THR, nah itu baru tuh peningkatan penjualan tuh lumayan jor-joran gitu kan. Ya, kan seperti di poin B ini misalnya menjelang hari Natal dan tahun baru di mana industri hotel dan industri makanan minuman itu meningkat penjualannya gitu kan. Mungkin kalau misalnya kalian buat lagi ya sebelum pandemik ini mungkin kalau kalian melihat misalnya di akhir tahun kemarin atau mungkin pas pada saat misalnya lebaran atau mungkin H+1 sampai H+7 kan misalnya biasanya kan mall tuh rame, restoran tuh rame, bahkan mungkin kalian mau makan aja itu waiting list gitu. Seperti itu. Oke. Kemudian juga gerakan atau variasi yang sifatnya tidak teratur atau irregular atau random movement atau juga disingkat dengan huruf I, irregular gitu ya. Jadi gerakan yang disebabkan oleh faktor yang sifatnya kebetulan dan sifatnya sporadis. Misalnya apa? Gerakan yang tidak diketahui kapan gerakan tersebut berulang. Misalnya apa? Kayak ada banjir atau mungkin ya gempa bumi gitu ya. Gempa bumi misalnya ini amit-amit misalnya terjadi itu nationwide, jadi secara nasional, pemogokan dan perubahan politik atau mungkin yang paling gampang kita adalah saat ini misalnya sejak terjadi misalnya pandemik COVID-19 ini kan pasti penjualan itu menurun, itu memiliki daya beli masyarakat menurun gitu kan ya. Apalagi misalnya daya beli masyarakat menurun, kemudian berarti apa? Misalnya penerimaan perusahaan ya menurun, misalnya harga saham tuh rontok misalnya gitu kan. Itu adalah sifatnya tidak teratur karena kan tiba-tiba muncul gitu kan. Kita kan pandemik ini kan ada yang mengatakan bahwa pandemik ini muncul misalnya pas 100 tahun sekali, misalnya tapi kita tahun 1920 yang kita ada flu Spanyol atau apapun itu kan. Tapi ini kan sifatnya kan itu di luar dugaan. Kalau dulu kan hanya bilang misalnya ada yang mengatakan itu kan setiap 100 tahun atau setiap berapa ratus tahun sekali. Tapi kan kita tidak bisa mengira seperti itu gitu loh. Mungkin juga ada lagi salah tiba-tiba seperti kejadian banjir gitu kan ya, atau mungkin ya tiba-tiba ada perubahan politik misalnya seperti yang demo yang ada di Hong Kong atau di Thailand itu pasti sedikit banyak akan mempengaruhi kondisi perekonomian gitu kan. Gitu. Okay, next analisis trend. Oke, analisis trend ini jadi data berkala dapat dipergunakan untuk untuk dasar pembuatan garis tren gitu ya. Jadi kita bisa membuat trennya gitu, garis trennya. Garis tren ini dapat dipergunakan untuk membuat ramalan yang sangat diperlukan sebagai dasar perumusan perencanaan. Jadi misalkan gini, kita melihat kita ingin melakukan forecast atau perkiraan misalnya penjualan di tahun 2021, misalnya penjualan di tahun 2020, tahun 2021, gitu kan? Kita membuat perencanaan atau planningnya ini ya jauh sebelum COVID-19 pandemic, gitu kan? Nah kan misalkan kita membuat forecast, gitu ya, kita membuat forecast ya berdasarkan dari hasil dari penjualan beberapa tahun sebelumnya kita membuat forecast, oke, misalnya penjualan kita di akhir tahun 2020 itu akan misalnya mencapai 10 miliar, ya kan? Tapi sejak ada COVID-19 pandemic ini ya boro-boro sampai ada 10 miliar, salah di tahun misalnya udah menjelang akhir tahun pun juga kita belum bisa mendapat setengahnya gitu kan? Mungkin baru mencapai misalnya 4M gitu kan? Berarti itu kan ada terjadinya gap gitu kan? Terjadinya gap, maksudnya gap itu perbedaan yang signifikan antara forecast dengan realnya gitu kan? Ternyata forecast itu jauh lebih tinggi dibandingkan realnya. Gitu. Nah, jadi apa? Jadi kan itu biasa terjadi gitu. Misalnya antara forecast dengan real itu berbeda gitu kan. Ya syukur-syukur misalkan kalau real itu bisa melebihi dari forecast-nya gitu kan. Gitu. Jadi ini untuk menghitung tren linear atau garis tren ini ada beberapa metode. Yang pertama adalah metode tangan bebas. Yang kedua metode semi rata-rata, yang ketiga metode rata-rata bergerak, yang keempat adalah least square method gitu loh. Ini sini udah jelas sih, ada beberapa contoh-contohnya yang jadi jauh lebih mudah gitu loh.
Nah, di sini jadi karena ada beberapa metode yang sering digunakan, maka yang dibahas itu adalah metode yang metode rata-rata bergerak dan juga metode tangan kuadrat terkecil gitu loh. Oke, dalam data berkala, jadi ini untuk yang metode rata-rata bergerak ya. Jadi dalam data berkala, rata-rata bergerak itu sering digunakan untuk memuluskan fluktuasi yang terjadi dalam data tersebut. Jadi proses pemulusan ini disebut dengan pemulusan data berkala. Jadi apabila data bergerak itu dibuat dari data tahunan atau bulanan, ya sebanyaknya N itu tuh jadi misalnya N itu 5 tahun gitu ya. Maka waktu rata-rata yang bergerak disebut rata-rata bergerak tahunan dengan atau bulanan dengan periodenya itu N waktu gitu. Sekarang kita akan lihat contohnya. Oke, misalkan diketahui penjualan dari PTX selama 12 tahun. Jadi kita mendapatkan data nih selama 12 tahun dari tahun 1990 sampai dengan tahun 2002. Jadi penjualan ini penjualan yang sebenarnya nih. Jadi tahun ini sebagai X-nya gitu kan. Nah, kita lihat berarti perhatikan di sini ya. Oh, saya pakai mouse deh. Di tahun 1990 itu ada penjualan itu sebesar 550. 1991 400 gitu kan. 1992 itu 350 unit. 1993 itu ada 600 unit gitu kan ya. Oke, kita sini akan melihat moving average itu selama 4 tahun gitu loh. Nah, jadi kita ngitung setiap 4 tahunan gitu loh. Nah, kita lihat di sini misalnya di tahun 1990. Berarti kalau kita akan mulai menjumlahkan itu dari tahun 1990 sampai dengan tahun 1993. Ini kita jumlahkan dari 550 ini 400 ditambah 350 tambah 600 equal 1900 gitu loh. Itu. Oke, demikian juga seterusnya. Jadi di sini nah di sini kita bisa memprediksi di tahun 2002 itu kira-kira penjualan itu berapa gitu loh. Oke, ini sih ada rumusnya, nanti kita bisa menggunakan rumus yang ada di Excel gitu kan. Ini kita sebut dengan moving average gitu loh. Nah, di sini kan kita lihat sini adanya adanya penyimpang, maksudnya adanya delta, jadi selisih antara yang Y ramalan, jadi antara ramalan dengan actualnya gitu kan. Nah, actual ini misalnya di tahun 1994 itu kan dia penjualan itu adalah kan 750 ya kan. Nah, sedangkan ya kan tahun 1994 ini kan penjualannya kan 750. Nah, sedangkan ramalannya adalah sebesar 475. Berarti masih ada pasti ada selisih adalah dalam artian penjualan itu lebih tinggi dibandingkan forecast-nya gitu loh. Kemudian juga di tahun 1995 ini penjualannya ada 500. Ya kan? Kemudian di ramalannya di forecast itu sebesar 525 gitu kan. 525. Nah, 520. Nah, berarti selisihnya berapa? Selisihnya itu adalah minus 25. Berarti dari mana asalnya? Ini asalnya berasal dari 500 dikurang 500 ini dikurang 525 di sini. Jadi hasilnya adalah minus gitu kan. Minus 25. Nah, itu caranya. Nah, kalau untuk gampangnya ngitungnya itu adalah menggunakan Excel gitu loh. Oke, aku mau coba jelasin itu adalah dengan menggunakan untuk yang menggunakan metode kuadrat terkecil atau metode least square gitu, least square kuadrat gitu loh.
Nah, metode kuadrat terkecil ini berguna untuk mencari garis tren. Ya, jadi satu perkiraan atau taksiran mengenai nilai A dan B dari persamaan Y sama dengan A ditambah BX gitu kan. Oke, rumusnya seperti ini. Jadi Y-nya itu equals A ditambah BX, berarti B-nya itu equals gitu kan. B-nya itu equals X sigma XY dibagi sigma X kuadrat. A-nya seperti ini ya. Nanti A-nya itu adalah Y, ya kan? Y dikurang BX gitu kan. Kita ini kurang nih, ini kurang apa? Rumusnya kurang. Oke, next kita lihat. Contohnya dalam selanjutnya tadi yang dari PTX itu ya, data penjualan PTX dalam jutaan rupiah selama 11 tahun, dari tahun 1989 sampai dengan tahun 1999. Oke, karena kan sini kan kita lihat tahunnya. Oke, perhatikan ya, di sini kan ada angka 11 tahun ya, perhatikan ya, 11 tahun itu, jadi perhatikan di sini ya, ada X dan Y-nya ya. Kita lihat X itu adalah variabel waktu, dan Y-nya itu adalah ramalan nilai Y, ramalan dari penjualannya gitu loh. Oke, kita lihat X-nya itu adalah, sini kan muncul dari mana angka -5 ini, gitu kan. Sorry, kita lihat di sini misalnya di tahun 1989 sampai dengan tahun 1999 adalah ada berapa? Ada 11 tahun gitu ya. Nah, jadi di sini kita bagi dua gitu loh. Kita bagi dua di mana kita lihat mana yang sebagian nilai tengahnya ini kan. Dikat di 19 kan 1, 2. Berarti kalau gitu kan berarti ini dibagi dua angkanya. Jadi dibagi dua grupnya. Jadi misalnya 11 bagi 2 berarti itu adalah berapa tuh? Kan 5,5. Berarti kita menggunakan 5, ada 5 gitu loh. -5, -4, -3, -2, -1, kemudian 0, 1, 2, 3 sampai dengan 5 gitu loh. Oke, kemudian di sini X, Y-nya kan tetap ya. Kemudian XY itu adalah ya ini X kali Y, -5 dikali, -5 dikali 50 equals 200, -250. Kemudian X kuadratnya, perhatikan ya, X kuadrat ini kan sini -5, dikuadratkan sini menjadi positif 25 gitu. Oke, jadi kita jumlahkan masing-masing. Yang jumlahkan adalah yang Y, berarti sigma Y-nya sama dengan 438,9, sigma XY-nya sama dengan -84,4, dan sigma X kuadratnya equal 110 gitu loh. Oke, perhatikan ya. Oke, ini rumusnya yang Y-nya itu equal si aksen sama dengan A ditambah BX. Kemudian B-nya itu adalah, mencari untuk nilai B-nya itu adalah, ya ini kan sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Berarti ya, kita lihat di sini tadi apa yang variabel sigma XY adalah -84,4 ini, ya. -84,4 dibagi minus X kuadrat. Minus X kuadrat adalah ini 110, berarti -84,4 dibagi 110 equals B-nya sama dengan -0,77 gitu loh. Nah, sebagian A-nya itu adalah, saya lupa nih maksudnya ini adalah 0,77. Oke. Nah, kemudian A ini sama dengan Y. Tunggu, Y-nya dari mana nih sebentar. Sebentar, ada yang anyone tadi seperti A sama dengan Y. Berarti A sama dengan
Berarti A sama dengan 39,9. Oke, berarti oke, sip. Sama dengan sebentar, ini sama 77. Berarti dimasukkan kan Y sama dengan, Y sama dengan 39,9 dikurang minus 0, dikurang 0,77x gitu loh. Oke, sudah. Oke, udah. Oke, sebentar ya, ini saya coba cek dulu. Oke. Sebentar. Aku ada yang miss. A-nya itu berarti sama dari sini. A-nya. Sebentar ya. Itu. Oke, ini kita lewatin dulu aja ya. Mungkin saya coba cari tahu lebih lanjut lagi nih, A-nya itu muncul 39,9 dari mana asalnya gitu ya. Oke, kalau sini di persamaan garis linear itu ternyata adalah sama dengan Y aksen sama dengan 39,9 dikurang 0,77x. Sehingga jadi ramalan penjualan tahun 2000 itu adalah berarti kan Y berarti itu Y itu sama berarti tentangnya dari mana? Tentangnya dari sini asalnya gitu loh. Ini loh, apa namanya, 90 tahun di tahun 99 itu adalah kan 5, sedangkan tahun 2000 adalah sama dengan 6 gitu kan. Oke, atau juga mungkin bisa menggunakan dengan cara yang kedua. Cara kedua itu seperti apa? Kita lihat di sini. Oke, di mana misalnya tahun 1989 itu X sama dengan 1, kan ini Y tetap sama, tetapi di sini tahun 1981 sampai dengan tahun 1990 11. Nah, ini kita total semua yang X ini, X adalah 66, gitu kan. Berarti kan 66 dibagi 11 itu equals 6. Sedangkan ini 438 itu kan dibagi 9 kan. Dibagi 11 tadi. 438 dibagi 11 gitu loh. Equal sebenarnya 39,9 gitu kan. Oke, berarti cara rumusnya adalah gini. Rumusnya kita masukkan N-nya itu adalah N kan 11 gitu kan. Ini ya, N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y. Kan perhatikan ya. Sigma X yang mana, sigma Y yang mana, kalian udah tahu kan. Sigma X-nya adalah 2549 gitu kan. Nah, dibagi N itu kan 11, tadi kan sigma X kuadrat, ini sigma X kuadrat yang ini, ya kan, dikurang sigma X adalah ini dikuadratkan, gitu. Oke, perhitungannya masuk sini ya, kalau udah jelaskan angkanya dari mana asalnya, berarti equals, berarti B-nya sama dengan minus 0,77, berarti sama dengan di sini, A-nya itu adalah Y dikurang Y
dikurang BX gitu loh. Berarti kan A itu sama dengan ini kan 39,9 ini kan ininya kan. Y-nya itu rata-rata Y-nya itu 39,9 dikurang B ini apa kan B-nya ini kemudian di X-nya ini. X-nya dari mana? X-nya 6 ini. Gitu. Oke, berarti 39,9 dikurang dalam kurung minus 0,77 dikali 6. Gitu. Berarti 39,9 dikurang apa? Dikurang dalam solusi ini kan ini minus ketemu sama dengan plus, jadi 39,9 ditambah 4,66,2, maka hasilnya menjadi 44,52 gitu loh. Jadi persamaan trennya itu adalah Y sama dengan A-nya ini kan, A-nya itu 44,52 dikurang B-nya ini minus 0,77X gitu loh. Oke, sekarang saya tahu dari mana asalnya nih. Jadi Y-nya ini jadi rata-rata Y gitu loh. Rata-rata Y itu dari mana? Yang ininya kan 39,9 yang ini gitu loh. Makanya muncul dari sini. 39. Jadi A-nya itu A-nya itu sebenarnya 39,9. Nah, mungkin dimasukin rumusnya di sini. Berarti Y sama dengan Y kan tadi Y aksen. Y aksen sama dengan 39,9 dikurang minus 0,77X gitu loh. Oke, jelas ya. Nanti saya kasih semuanya nih detailnya slide-nya. Oke, kemudian di sini kita bisa melihat bahwa di tahun di mana perjalanan di tahun 2000 di mana X sama dengan 11, perhatikan ya tahun 2000 itu kan berarti X sama dengan 11. Sorry, X bukan 11, X adalah 12. Ya. Perhatikan di sini kan di tahun 1999 adalah X sama dengan 11, berarti tahun 2000 X sama dengan 12 gitu. Ini salah ketik ya teman-teman. Oke, berarti ini adalah Y aksen sama dengan 44,52 dikurang 0,77 dikali 12 gitu loh. Jadi trennya itu menurun di tahun untuk penjualan di tahun 2000 itu sama dengan 35,28. Gitu. Oke, gitu ya teman-teman ya. Nanti kalau itu kalian bisa cek lagi. Oke, gitu. Oke, kemudian untuk aduh ini waktu udah mau habis lagi. Kita break dulu aja, nanti sama jelaskan untuk apa penggunaan Excel untuk analisa data berkala ya, guys. Kita break dulu aja sebentar. Nanti balik lagi itu jam 5 menit lagi, kasih waktu 5 menit ya. So I will be right with you, okay? Well, it's recording now and slide share. Saya sudah siapkan data-datanya di Excel. Muncul nggak di layar kalian? Muncul ya. Oke, ini data di Excel. Sebentar. Itu semua bahan-bahan saya share di grup. Oke, balik lagi untuk yang di Excel-nya. Where the hell is it? Oke, kita akan mencari tadi ini ya, mencari di mana bagaimana kita bisa mencari moving average dengan menggunakan Excel. Ini kita lihat. Jadi sini saya sudah masukkan data-datanya. Data-datanya itu misalnya untuk yang 12 minggu ini. Jadi ini kan penjualan dalam juta. Satunya dalam jutaan ya, jutaan unit. Oke, di minggu pertama ini ada 17 juta. Minggu kedua 20 juta sampai dengan minggu ke-12 itu ada 22 juta. Sekarang kita lihat bagaimana kita bisa mencari moving average-nya gitu loh. Oke, sekarang kita buka. Ini kan biasanya kan kalau di Excel itu kan misalnya kan layar ini kan sedang di home sini. Oke, sekarang kita klik data. Oke,
Oke, kita klik data, kemudian kita pilih data analysis. Nah, kemudian kita pilih yang moving average. Oke, moving average kita klik, kemudian kita klik OK. Nah, ini kan input average di sini ya. Input average oke, di sini 17 sampai dengan di sini. Kemudian interval tadi kita mau interval berapa di interval di misalnya di angka 3 gitu ya. Oke, kemudian outputnya itu kita mau taruh di mana gitu loh. Misalnya kalau tadi kan di sini dijelaskan di satu kan di misalnya di output average ada di sel C2 kan. Oke. Nah, kita klik. Nah, di sini kita cek misalnya ini sorry. Salah. Ini udah ya, ini kan di angka 3. Nah, kemudian di sini output range-nya ini kita mau taruh di mana gitu loh. Oke, misalnya di sini kita klik misalnya C3 gitu kan. Oke. Kita klik OK, and here we go. Tadi ada yang kurang ya. Jadi tadi kalau tadi ini kan sini sorry. Ini saya ulang lagi ya. Sorry, ini saya ulang lagi. Ini saya hapus dulu. Biar kalian nggak bingung. Oke, kita ulang lagi ya. Tadi kan kalau di Excel kan standarnya kan foldernya kan ada di home. Oke, sekarang kita klik data. Kita klik data, kemudian kita klik data analysis, kita pilih moving average, kita klik, kemudian kita oke kan. Nah, penjualannya kan tetap di sini, penjualannya kita highlight, so kita pilih semuanya. Ini sebagai input average, kemudian intervalnya kan di angka 3, kita ketik di sini angkanya angka 3. Gitu, kemudian output average ada di mana? Kalau dari slide kalian kan itu di C2, berarti kita ketik aja di C2 di sini gitu loh. Oke, di sini sama ketik C2. Oke. Dan jangan lupa ini diklik ya chart outputnya gitu loh. Oke, kita klik OK and here we go. Oke, ini ada yang kelebihan sebentar. And this is it. Oke ya. Oke, ini chartnya, ini kita bisa perbesar, ya kan? Ya kan? Oke, di sini kan kita bisa melihat moving average-nya itu dimulai pada minggu ketiga gitu kan. Minggu ketiga kan 19, kemudian masuk terus gitu loh. Seperti ini cara untuk mencari moving average-nya. Oke, kalau untuk yang selanjutnya latihan itu adalah sebentar saya share screen dulu, ganti share screen. Bagaimana kita bisa menggunakan jadi ini udah ya untuk moving average-nya. Oke. Nah, kemudian kita bisa melakukan proyeksi tren dengan menggunakan Excel 2003 ini ya. Oke, mungkin ada perbedaan ya kalau sini Excel di slide-nya kan menggunakan Excel 2003, kalau di sini kan pakai Excel yang 2010 ya kalau nggak salah. Oke, ini juga sudah. Oke, kita ganti layar lagi. There we go. Oke, ini ya kita udah ganti layar. Kan seperti biasa kan di sini layarnya layar Excel itu kan selalu ada di folder, ada di sebelah kiri ya, yang home ya. Oke. Sekarang kita lihat, berarti kan kita ada masukkan datanya, kemudian kita pilih menu insert. Kita pilih insert pada menu utama, kemudian kita pilih function gitu loh. Oke, tetapi kalau di sini di Excel-nya itu kita pilihnya itu adalah formulas ya. Formula, kemudian kita pilih itu adalah yang function gitu loh. Function. Oke, kan sini kita dijelaskan adalah function itu kita pilihnya adalah yang statistik kan ini. Kita pilih function kategori itu pada kita pilih pilihan adalah function statistical.
Nah, kemudian kita pilih di sini itu adalah yang di sini, perhatikan ya, select a kategori, kita pilih adalah statistical ya. Here we go, ini statistical. Oke, daripada kita susah-susah, di sini kita cari aja fungsinya, apa yang mau kita cari fungsinya ya, yang kayak kita gunakan fungsi adalah forecast gitu kan. Oke, forecast, kemudian kita klik go. Oke, dia udah pilih ya, oke, kita klik oke. Sorry, something is wrong. Bentar. Sebentar, sebenarnya ada yang muncul, tapi kok dia nggak mau muncul. Oke, here we go. Oke, kita pilih sini sumbu X, ya Pak. Kita masukkan nilainya pada kotak X, kita kita ketik ini kan 11 gitu ya. Jadi kita di sini kita ketik 11. Jadi pada kotak X ini kita ketik 11. Bentar. Kita ketik 11, oke. Nah, untuk yang noun Y-nya itu adalah yang kita masukkan itu adalah yang nilai yang berarti untuk yang sumbu Y-nya berarti pada range B2 sampai dengan range B11 gitu loh. Range dari ini kan yang B2 sampai dengan B di sini. Nah, here we go. Oke, kalau untuk yang Y-nya kita masukkan dari sini juga. Oke, kita klik OK. Oh, sorry, ada something is wrong. Sebentar ya. Oke, kita ulang lagi ada yang salah. Oke, insert function. Kita pilih tadi kan karena udah dipakai kan, sebenarnya kita mulai lagi dari awal. Kita pilih yang apa tadi, statistical. Oke, di sini kita ketik forecast. Forecast, and then kita klik go. Oke, kita klik ini. Kita klik OK, and then jadi sekarang kita masukin di sini nilainya gitu loh. Gitu kan, tab. Yang Y-nya tadi kita masukkan sini, nilai Y-nya ini, oke ya, nilai Y-nya. Nah, kemudian nilai X-nya, gitu kan, kita masukkan, tab. Udah oke, berarti kita klik OK. Nah, berarti nilainya adalah 19,09 gitu loh. Ini adalah untuk untuk proyeksi trend projection-nya itu di tahun ke-11 gitu, forecast di tahun ke-11 berapa gitu loh. Ya kan? Berarti ini kan di sini proyeksinya berarti kan ada apa namanya? Ada gap-nya di sini kan? Gitu. Oke, sampai sini ada ditanya mungkin teman-teman? Ada yang mau ditanyakan mungkin teman-teman? Kita ulang lagi aja ya. Di sini untuk yang apa? Untuk yang ini apa? Untuk yang forecast-nya ya. Supaya biar lebih ngerti lagi. Karena di sini ternyata tinggal sebentar nih saya masukin dulu data-datanya. Ini tahun ke 12 ini nggak ada. Poin 6, 25,5. Oke.
Terus ini 25,5 lagi. 21,9, 27,5, 31,5, 29,7, 28,6. Here we go. Oh, ini di tahun ketiga itulah 25. Oke, kita ulang lagi ya. Jadi oke, jadi kita pilih apa tadi menunya di sini ya. Insert function. Kita tadi kan udah kita pakai ya. Kita pilih lagi dari statistical, dan kita klik di sini misalnya apa? Klik forecast. Ya kan, kita klik forecast and kita klik ini apa? Go. Oke. Oke, kita masukkan misalnya nilai kita masuk di sini gitu kan. Kemudian noun y-nya, sumbu y-nya adalah ini. Oke, kita masukkan sub, kemudian kita klik ini noun x-nya. Oke, di sini. And then here we go. Hasilnya itu adalah 21,6 juta gitu kan. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan teman-teman? Ada yang mau tanyakan guys? Any questions? Kalau ada silahkan. Oke, sebentar. Oke, ini saya stop recording dulu ya. Sorry, saya pause recording. Oke, sampai sini ada yang mau tanyain teman-teman semuanya? Guys, any questions? Kalau nggak ada, kita sudahi. Nanti tetap masih bisa diakses di grup atau mau akses di by Japri, monggo aja silahkan gitu loh. Gitu. Oke. Kita ketemu lagi di hari Senin ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, kita masih bisa ketemu lagi tuh di hari Senin sore. Oke ya, kalau ya nanti tolong disepin aja kalau ada yang mau didiskusikan gitu ya. Oke, sampai ketemu lagi semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Sama-sama. Oke, udah saya absenin semuanya ya guys. Tenang aja ya. No need to worry, oke? Iya Pak. Makasih Pak. Yuhui. Makasih Pak.